Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Sebelum itu, yuk ingat-ingat lagi tentang konsep laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Laju reaksi biasanya disimbolkan dengan R yang berarti rate atau dengan V yang berarti velocity, sehingga laju reaksi dapat dirumuskan dengan R sama dengan delta konsentrasi reaktan per delta T atau R sama dengan positif delta konsentrasi produk per delta T, di mana delta konsentrasi reaktan adalah perubahan konsentrasi reaktan dengan satuan molar, delta konsentrasi produk adalah perubahan konsentrasi produk dengan satuan molar, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan second. Tanda negatif menandakan berkurangnya konsentrasi reaktan, dan tanda positif menandakan bertambahnya konsentrasi produk. Teman-teman tahu nggak sih kalau reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat? Contohnya nih, reaksi pembakaran, reaksi pada ledakan bom, reaksi pada petasan atau kembang api, reaksi pelarutan gula atau garam. Reaksi-reaksi tersebut merupakan reaksi yang berlangsung cepat. Sementara itu, reaksi pembusukan, perkaratan, fermentasi, dan pelapukan merupakan contoh reaksi-reaksi yang berlangsung lambat. Kenapa ada reaksi yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat? Oke, jadi gini teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu ya, kenapa reaksi kimia dapat terjadi. Reaksi kimia dapat terjadi karena adanya partikel-partikel yang saling bertumbukan, tetapi tidak semua partikel yang bertumbukan akan menghasilkan reaksi kimia. Hanya tumbukan yang efektiflah yang akan menghasilkan reaksi kimia. Untuk menghasilkan tumbukan yang efektif perlu ada orientasi tumbukan atau gerak dan posisi molekul yang tepat. Selain itu, untuk menghasilkan reaksi kimia dibutuhkan pula energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang diperlukan atau dilalui agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Semakin besar atau tinggi energi aktivasi, semakin lambat suatu reaksi kimia berlangsung. Konsep laju reaksi sudah, teori tumbukan sudah, energi aktivasi juga sudah. Sekarang kita masuk ke faktor yang memengaruhi laju reaksi. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan juga katalis. Pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, semakin lambat laju reaksinya. Misalnya nih, larutan A, HCl 1 molar, memiliki susunan partikel yang lebih rapat dibandingkan larutan B, HCl 0,5 molar. Hal ini mengakibatkan kemungkinan terjadinya tumbukan, terutama tumbukan efektif pada larutan A akan semakin besar, sehingga laju reaksi pada larutan A akan lebih cepat dibandingkan laju reaksi pada larutan B. Kedua, luas permukaan. Semakin luas permukaan bidang sentuh dari zat terlarut, semakin cepat laju reaksinya. Begitu pula sebaliknya. Misalnya, ketika kita merebus secara bersamaan kentang yang masih utuh atau tanpa dipotong-potong dengan kentang yang sudah dipotong-potong, kentang yang mana yang akan masak lebih dulu? Ya, jawabannya kentang yang sudah dipotong-potong. Mengapa demikian? Kentang yang sudah dipotong-potong memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar daripada kentang yang masih utuh. Semakin luas permukaan bidang sentuhnya, semakin besar frekuensi tumbukan yang terjadi, semakin cepat pula laju reaksinya. Yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya. Begitu pula sebaliknya. Teman-teman,
Manakah yang lebih cepat melarutkan gula dengan air panas atau melarutkan gula dengan air dingin? Ya, tentu saja jawabannya melarutkan gula dengan air panas. Mengapa demikian? Karena suhu yang tinggi menyebabkan energi kinetik antar partikel meningkat sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan juga meningkat, sehingga mempercepat pula terjadinya reaksi. Keempat, ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi yang tinggi akan mempersulit terjadinya reaksi sehingga membuat reaksi berlangsung lama. Dengan adanya katalis energi aktivasi dapat diturunkan, reaksi semakin mudah terjadi dan dapat berlangsung lebih cepat. Adapun macam-macam katalis. Yang pertama ada katalis homogen. Katalis homogen yaitu katalis yang wujudnya sama dengan wujud reaktannya. Dalam reaksi kimia, katalis homogen berfungsi sebagai zat perantara. Contohnya, katalis gas NO2 pada pembuatan gas SO3. Yang kedua, ada katalis heterogen. Katalis heterogen yaitu katalis yang wujudnya berbeda dengan wujud reaktannya. Reaksi zat-zat yang melibatkan katalis jenis ini berlangsung pada permukaan katalis tersebut. Contohnya, katalis logam Mi pada reaksi hidrogenasi etana. Yang ketiga, ada katalis enzim. Enzim ialah katalis biologis. Satu enzim hanya bekerja untuk molekul-molekul tertentu yang disebut substrat, dengan kata lain reaktan, dan tidak mengganggu bagian lain dari sistem itu. Nah, itulah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.